mungkin si klien itu bisa dihipno. Iya, jadi Nggak mungkin bisa di mesmerisme. iya, jadi Nah, gitu lah. jadi gini, kesimpulannya adalah ilmu itu tidak elok untuk diperdebatkan, Betul. tapi saling melengkapi. Nah, itu. Maka ketika kita banyak belajar, sesungguhnya itu tidak untuk perdebatan, tapi untuk kita bijak gitu, melihat dari sudut pandang ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di grup ini luar biasa ya. Sangat lama sekali, kurang lebih 1 bulan saya tidak sharing, tidak live seperti ini. Kali ini ada yang berbeda karena kebetulan ada tamu yang datang di tempat saya, maka kita wawancarai. Nah, tamunya ini unik. Yang sering dijuluki adalah Orang gila. orang gila. Ya. Kenapa saya julukin orang gila? Gali langsung aksi. Nah, jadi gitu. Kali langsung aksi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai namanya Cak Lubis, teman-teman ya. Namanya Cak Lubis dari Jombang, seorang praktisi Quantum Suwo. Nah, apa sih Quantum Suwo itu? Kemudian apa hubungannya dengan orang-orang sakit, atau apakah bisa membantu orang-orang sakit itu dalam pemulihan? Tentunya bisa. Nah, saya akan makan dulu. Oh iya. Nah, Cak Lubis ini lebih dari sekitar 7 tahun mengembangkan lebih ya. Dari SMP. Ya, lebih dari 7 tahun. Oh, iya. Ya kan? Lebih dari 7 tahun mengembangkan Quantum Suwo dari keluarganya ya. Dari Keluarganya dari neneknya sudah menjadi praktisi Suwo. Semakin kesini akhirnya sama Cak Lubis ternyata Suwo itu ilmiah. Makanya ditambahin nih Quantum Suwo. Halo Cak Lubis, selamat malam. Selamat malam, selamat berjumpa, ketemu. Barakallahu. Sekarang ada di tempat saya di Surabaya. Nah, Cak Lubis ini dari Jombang. Jauh-jauh dari Jombang ke Surabaya hanya untuk live. Ini maksudnya apa ini? Karena gini, namanya orang hobi itu mau dipanggil atau enggak itu tetap semangat. Namanya orang hobi. Suka ya, senang Ya, suka. Karena apa? Kita nggak mungkin lah ilmu kita ambil sendiri. Kita harus publikkan. Kita harus sharingkan. Bisa jadi di saat kita menyembuhkan orang, kita perlu pembenahan. Kita perlu teknik-teknik yang harus kita benahi. Oh, ini seperti ini. Pengalaman sampean gimana? Ini menurut sampean gimana? Jadi kita itu nggak bisa sendiri. Oke. Nah, gitu. Cak Lubis, dengar kata-kata Suwo di kampung saya di Malang sana, di Malang Desa lah ya. Itu seringkali ketika anak bayi rewel, nangis-nangis malam-malam itu pasti bilangnya gini, udah disuguhkan ke orang yang tua memang di situ. Betul. Nah, saya pernah melihat itu caranya itu kayak ditiup gitu loh. Ya. Tangannya di gini-ginikan, terus kemudian ditiupkan, terus ditempelkan di sini, terus ditiup ininya. Betul. Seperti itu. Dan anehnya lagi karena saya awam waktu itu, anehnya lagi awalnya panas, Betul. rewel, langsung diem dan suhu tubuhnya menurun. Nah, Lah itu bener iya. suhu yang dimaksud atau bukan sih kalau di Cak Lubis? sebenarnya kalau sudut pandang saya itu sebenarnya kan suhu itu kan kata julukan ya. Tapi sebenarnya kan semua kembali ke energi diri kita. Itulah namanya resonansi. Nah, lah ya sama nggak sama yang saya ceritakan tadi sama yang Suwo yang sekarang ini dikembangkan sama Cak Lubis, atau mirip-mirip atau sama tapi beda teknik? Bukan mirip tapi sama. Sama ya. Sama. Orang tidak paham isi dan caranya. Bilang orang suwo tapi tidak memahami makna arti suwo. Sebenarnya kalau kita kembalikan itu semua energi, resonansi. Orang kalau disuwo terus sembuh karena orang yang nyuwo itu kan punya resonansi. Nggak semua orang loh. Misalkan nih tetangga saya, Ustadz, ya oknum nih Ustadz. Ustadz ngobatin anak kecil tuh panas, diginiin malah nggak sembuh. Karena apa? Karena ada egonya. Makanya kalau ego semakin tinggi, resonansi semakin jelek.
frekuensi makin jelek. Tapi kalau diri kita tidak mengandalkan ego, wah harus sembuh, nggak ada. Kita hanya mempunyai rasa namanya kedamaian. Rasa kedamaian itu akan menjadi resonansi ilmiah. Nah, sehingga energi yang apa yang ditanamkan dari diri kita itu akan masuk ke dalam tubuhnya si anak tersebut. Oh, gitu. Secara otomatis, nah energi negatif dari anak itu dia akan dimasukin oleh energi resonansi yang positif tadi. Akhirnya istilahnya kalau bahasa Bloso Buton itu dikubah. Nah, dikumbah. Dicuci. Nah, itu kalau bahasa Jawanya. Otomatis itu Manfaat dari sowo sendiri itu apa sebenarnya? manfaatnya banyak. Contohnya gini. Sowo itu kan sebenarnya dari kata metode dengan air gitu ya. Oh. Nah, sekarang saya kembangkan namanya sentuhan energi, sentuhan tangan. Di dalam manual Prana. Iya, prana. Prana, reiki, terus apa tuh? Quantum touch, sentuhan spiritual quantum. Itu kan nama. Kalau kita kembalikan secara hakikat, semua tubuh atau tangan ini mengeluarkan energi, Mas. Iya. Oh. Nah, di manual book juga pernah membahas tentang sentuhan tangan. Itu di dalam ayat suci ya, di manual book ada. Ini mohon maaf, ini bahasa universal aja. Intinya pada dasarnya tubuh kita sudah ada energi, tinggal cara untuk mendownload atau cara untuk memprogram diri kita sehingga bisa menghasilkan energi yang positif dan bisa menghasilkan resonansi yang baik. Nah, menarik nih terkait Gitu. terkait sowo. Jadi ketika Cak Lubis menangani pasien atau klien menggunakan sowo, ada cerita yang unik nggak sih? Ada. Contoh Gimana? gini. Kemarin ini saya cari data dulu. Di Seragen di Karanganyar ada yang punya keluhan tumor otak. Anda cek di YouTube saya yang di LHM Indonesia yang berjudulnya tumor otak hanya dengan metode sentuhan. Itu ada judulnya. Dan Anda bisa lihat di channel saya LHM Indonesia. Anda cari judulnya sembuh tumor otak hanya metode sentuhan tangan selama seminggu. Itu gimana tuh prosesnya tuh? Prosesnya agak panjang. Kita butuh proses yang teliti, detail, nggak ngawur. Nah, contohnya seperti gini. Pertama, kita harus benahi benang merahnya. Yang punya unek-unek, fobia, trauma. Yang saya tanyakan ternyata si ibunya itu ternyata punya keluhan trauma. Iya. Trauma karena anaknya meninggal. Yang di Palu, ditelan oleh bumi. Ibunya kan otomatis misteris, berarti secara spontan, nggak bisa dilupakan karena anak kesayangan. Nah, dengan metode saya suruh tenang dulu, nggak langsung kita disembuhkan, nggak, kita pelan-pelan. Sama nggak sih kalau di hipnoterapi kan ada past life regression? Nggak. Beda ya? Beda. Saya sebelum ranah penyembuhan, kita harus bersihkan dulu. Ibunya harus bersih dulu, harus istilahnya itu dibenahi, diri kita itu harus siap. Maksudnya siap kan kalau di hipno kan harus dipetok dulu ya. Bersedia nggak mau sembuh gitu. Nah, ini lebih dalam, harus dibenahi dulu dalam hati kita. Nah, pikiran itu nanti juga bisa dihipno. Nah, hipno saya nggak langsung saya tidurkan, tapi hipno dengan pakai bahasa Erikson, Comfort hypnosis. Betul. Nah, kita harus pakai bahasa yang enak, menyejukkan. Kita membimbing si klien itu biar tenang. Nah, kalau sudah tenang, sudah enak, sabar, ikhlas, baru kita benahi benang merahnya. Apa benang merahnya itu? Mungkin jengkel sama suami, mungkin jengkel sama anak, mungkin jengkel sama keluarga. Itu harus dikelirkan dulu. Kalau nggak dikelirkan, nanti proses penyembuhan energi antara makro dan mikro nggak akan nyatu. Karena kita permainannya energi, real energi.
Nah, setelah ini benang merah sudah selesai, clear, terus memaafkan, minta maaf, ikhlas atas yang anaknya meninggal itu ikhlas, udah kan clear tuh. Nggak ada energi yang sudah maksudnya nggak ada energi melekat di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya Cak Lubis saat melakukan proses show ke klien, sebenarnya itu kombinasi bisa betul, pakai hipnoterapi, kombinasi. pakai mungkin metode mesmer dan betul, ada juga show-nya tadi. Betul. Jadi intinya gini, kawan-kawan. Jadi keilmuan itu tidak elok ketika diperdebatkan ini itu enggak. Karena kita kan nggak mungkin si klien itu bisa dihipno. Iya, jadi nggak mungkin bisa di mesmerisme. Iya, jadi nah, gitulah. Jadi gini, kesimpulannya adalah ilmu itu tidak elok untuk diperdebatkan. Betul. Tapi saling melengkapi. Nah, itu. Maka ketika kita banyak belajar, sesungguhnya itu tidak untuk perdebatan, tapi untuk kita bijak gitu loh. Melihat dari sudut pandang ini gitu. Betul. Dari beberapa aspek sebenarnya bertahun-tahun ya, sekitar tahun 2015 atau 14-an itu sudah menjadi polemik gitu. Iya. Gendam, hipnotis, sama beda, mesmerism, sama dan lain sebagainya, itu jadi perdebatan. Sesungguhnya itu nggak elok menurut saya karena saling melengkapi. Hipnosis merupakan suatu kondisi trans. Nah, kondisi trans ini nggak hanya hipnosis gitu ya. Anda ibadah pun itu trans. Anda meditasi juga trans. Anda kerja dengan membutuhkan konsentrasi penuh, itu juga kondisi trans. Mesmerism pun dalam kondisi trans. Betul. Bahkan nggak hanya itu, coaching. Kalau Anda pernah coaching secara profesional, itu Anda juga mengalami trans. Cuma level transnya di mana nih teman-teman? Kan ekstra, medium trans atau deep trans kan gitu. Iya. Karena setiap ke dalam trans itu membuat ada manfaatnya sendiri-sendiri. Jadi tidak semua harus lemes gini. Enggak harus. Jadi setiap level trans itu ada metode dan juga manfaatnya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi kayak gitu. Ya, betul. Contoh sederhana gini. Ngomong-ngomong satu media yang namanya water initiation atau inisiasi air. Nah, ada yang palsu, ada yang asli. Tapi sebenarnya bukan yang asli atau palsu yang kita bahas, tapi bukti fenomena. ilmiahnya. Fenomena yang diciptakan dari water inisiasi ini. Ya. Bisa menggunakan sowok juga bisa. Bisa. Kalau misalkan hanya untuk menumbangkan lemes-lemes gitu bisa. Mesmerism juga bisa. Metode hipnotis pun juga bisa. Nah, sebenarnya dengan esensi yang sama, kalau hanya numbang-numbangkan itu sebenarnya bisa. Tapi kita rujuk lebih dalam lagi terkait kelebihan dan juga terkait kekurangan, itu tidak bisa dibandingkan sebenarnya gitu. Itu kan hanya salah satu teknik ya. Yang membuat efek seperti itu. Jadi gini, contohnya seperti ini, membuat orang tumbang, das lumpuh. Nah, fenomena lumpuh ini kan fenomena nih. Ya. Fenomena dibuat menggunakan mesmerism bisa, hipnotis juga bisa, gendam juga bisa. Mungkin show pun juga bisa. Ya. Pukul pun juga bisa. Nah, artinya apa? Kembali kesimpulan, ini hanya salah satu efek yang bisa ditimbulkan dengan berbagai teknik keilmuan. Tapi tidak semua efek atau fungsi bisa dilakukan untuk semua. Contoh, kita menggunakan hipnoterapi. Tidak bisa loh hipnoterapi untuk membuat tumor. Ya kan? Itu kempes. Betul. Nggak bisa. Bisa. Tapi harus butuh proses dan sinergi dengan keilmuan yang lain. Ada mesmerism, ada prana, ada reiki, ada sowo. Sehingga bisa menuai hasil yang maksimal untuk penanganan si klien terkait tadi. Jadi kayak gitu. Jadi metode penyembuhan saya itu nggak instan. Jadi kita butuh proses. Kenapa? Saya sering belajar. Dan sebelum mengenal hipnoterapi dulu saya hanya mengandalkan bekam, pijat, terus akupuntur. Nah, setelah saya mengenal hipnoterapi, sudah belajar hipnoterapi, otomatis saya belajar lagi kuantum spiritual, sentuhan spiritual kuantum, sentuhan. Kalau guru besar di dunia itu quantum touch gitu loh. Nah, saya belajar lagi kepada senior.
bukan hanya kita belajar hipnotis toh, karena kita kan nggak tahu tiba ada klien. Nah, kita kan juga harus punya metode yang lain. Belum tentu itu pikiran, belum tentu itu energi, belum itu air. Nah, kita harus mempunyai berbagai macam ilmu. Nah, kenapa? Karena kita biar mudah cara untuk penanganannya. Nah, kalau kita hanya untuk mengandalkan hipno, kita tidak memahami analisis ya percuma. Hipno tapi tidak memahami analisis karakter penyakit. Kita juga butuh. Sama seperti halnya orang yang buka bengkel. Kan berbagai macam alat tuh. Ada yang kunci Inggris, ada yang kunci istilahnya obeng, berbagai macam variasi. Dan sama juga kita sebagai praktisi, kita nggak boleh mengklaim, kita harus banyak belajar dan saling melengkapi, dan semua itu nggak bisa kita sendiri, harus banyak istilahnya gimana. Dan saya alhamdulillah ketemu guru spiritual, guru hipno, guru analisis, semua saya pelajari. Baik, terima kasih di akun saya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Saya Mas Rasul dan juga Cak Lubis mengucapkan see you and the talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.